Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariku Bagus Aditya dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19320-141 dengan kelas Tourism and Guiding, kelas AG. Di sini saya akan membahas mengenai wisata Lembah Indah Malang beserta komponen-komponennya. Kemudian slide kedua yaitu kita akan membahas mengenai Selayang Pandang. Lokasinya yaitu terletak di Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Lembah Indah Malang adalah destinasi pariwisata yang menyajikan hamparan perkebunan di lembah Pegunungan Kawi. Wisata ini memiliki konsep resort edukatif, di mana pengunjung bisa menikmati pemandangan sekalian belajar. Pengunjung akan disuguhi pemandangan lembah pegunungan yang asri, bisa menjelajahi kebun yang terdapat di dalam kawasan objek wisata ini. Ada pula berbagai macam tanaman yang bisa dikenalkan ke anak-anak, sehingga objek wisata lembah pegunungan ini cocok dikunjungi oleh semua usia. Kemudian pada slide 3 kita akan membahas mengenai attractions. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan buatan manusia yang menjadi tujuan para wisatawan ke suatu daerah tertentu. Pada slide keempat ini, kita akan membahas mengenai daya tarik Lembah Indah Malang, yaitu antara lain daya tarik wisata alam yang dipadukan dengan daya tarik wisata minat khusus. Yang kedua adalah agrowisata. Yang ketiga adalah sarana edukasi. Yang keempat adalah wisata kuliner. Pada slide kelima ini, kita akan membahas mengenai facilities dan amenities, yaitu antara lain adalah yang pertama, lahan parkir. Lahan parkir ini termasuk tiket itu masuknya sebesar 20.000. Yang kedua adalah glamping atau glamour camping, camping ground, dan villa. Yang ketiga adalah tempat ibadah, yaitu musola. Yang kemudian gazebo dan warung makan. Terakhir ialah toilet dan wahana outbound. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam destinasi wisata ini ialah yang pertama adalah medical center. Medical center ini fungsinya sebagai pusat kesehatan bagi para wisatawan. Yang kedua adalah minimarket. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan seperti snack, minuman, dan lain-lain bagi para wisatawan. Yang ketiga adalah pertunjukan atau shows. Tujuannya ialah agar para wisatawan dapat menonton penampilan daerah khas di sana. Seperti contohnya ialah tarian maupun nyanyian. Yang keempat adalah toko souvenir. Tujuannya adalah agar para wisatawan dapat membawa oleh-oleh seperti baju, makanan, aksesoris, dan lain-lain daerah khas di sana. Yang kelima adalah jogging track. Selain menjadi tempat wisatawan, dengan adanya jogging track ini, wisatawan dapat melakukan aktivitas olahraga seperti jogging. Kemudian pada slide ketujuh, kita akan membahas mengenai accessibility. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas berarti hal yang dapat dijadikan akses, hal yang dapat dikaitkan ataupun keterkaitan. Sedangkan dalam pariwisata, aksesibilitas adalah akses menuju sebuah tempat wisata dari tempat wisatawan berada. Aksesibilitas juga seringkali terikat dengan fasilitas umum seperti jembatan atau jalan yang akan dilewati wisatawan. Kemudian pada slide ke-8 kita akan membahas mengenai aksesibilitas Lembah Indah Malang. Yang pertama adalah akses menuju Lembah Indah Malang. Sudah bagus dengan rute jalan yang bisa diakses baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang kedua, adanya petunjuk jalan menuju lokasi wisata sepanjang rute perjalanan. Juga memudahkan wisatawan yang mengendarai kendaraan pribadi untuk menuju lokasi wisata. Aksesibilitas wisata Lembah Indah Malang ini dapat dikembangkan dengan perbaikan jalan sepanjang rute menuju lokasi wisata sehingga mempermudah akses para wisatawan yang mengendarai kendaraan pribadi.
Kemudian pada slide ke-9 kita akan membahas mengenai ancillary. Ancillary atau fasilitas pendukung merupakan mencakup keberadaan dari berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata. Pada slide ke-10, untuk sarana pendukung pemasaran Lembah Indah Malang. Sarana pendukung Lembah Indah Malang selama ini dilakukan sendiri oleh pihak pengelola Lembah Indah Malang sebagai pihak swasta yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Sarana pemasarannya disebarkan melalui poster di media sosial. Sebagai contohnya ialah Instagram. Sebagai tambahannya, yang bisa dilakukan yaitu bekerja sama dengan pihak perhutani untuk memperluas wilayah Lembah Indah Malang. Selain itu, bisa juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas aktivis yang ada untuk membuat acara di Lembah Indah Malang. Tujuannya tidak lain ialah untuk menarik minat wisatawan. Bisa juga bekerja sama dengan agentur dan travel untuk membuat rute dan paket perjalanan menuju Lembah Indah Malang. Yang terakhir adalah teknik pemanduan wisata. Hal yang dapat dilakukan dalam selama tur yaitu membuka dan memberi salam, introduksi, menginformasikan program, memperjelaskan dan memperlihatkan atraksi, presentasi pemanduan, dan materi pemanduan. Yang kedua adalah di objek atau atraksi, menjelaskan atau menginformasikan, menyerahkan kepada pemandu lokal, masyarakat atau ahli. Yang terakhir ialah pelayanan dalam perjalanan. Di antaranya waktu untuk makan dan istirahat, refreshment, personal assistant, kecelakaan atau sakit, hal-hal khusus, dan event khusus. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.